Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Dr. Kamsinah MPDI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan nikmat-Nya lah sehingga saya mampu membuat rangkuman materi pertemuan 9 hingga 15 untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam sebagai bentuk tugas untuk ujian akhir semester. Perkenankan saya, Wafia Asyifa Fadilah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 24400121019 dari kelas PBIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman materi pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, pertama-tama pembahasan tentang rangkuman materi pertemuan 9 yakni ragam metode dalam pendidikan Islam. Metode merupakan suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pengajaran dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan. Maka metode dalam pendidikan Islam sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tayyar Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pendidikan. Di antaranya tujuan yang hendak dicapai, kemampuan guru, peserta didik, situasi, dan kondisi pengajaran berlangsung. Fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, kelebihan dan kekurangan suatu metode. Metode pendidikan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam proses yang ditempuh harus mengacu pada beberapa pendekatan metode pendidikan tersebut. Yang pertama ada pendekatan agamis. Pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya dipengaruhi oleh corak kehidupan beragama pendidikan dan peserta didik. Maka metode pendidikan Islam ini bersumber dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sehingga dalam pelaksanaannya metode itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dilandasi nilai-nilai Al-Quran dan Hadis, dan dilaksanakan selama sejalan dan tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah pendekatan biologis. Yang dimaksud di sini adalah perkembangan intelektual manusia itu dipengaruhi oleh perkembangan biologisnya. Semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka semakin meningkat pula daya intelektualnya. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran Islam, pendidik harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didik. Kemudian pendekatan psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif jika didasarkan pada perkembangan dan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Kondisi psikis merupakan kekuatan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi motivasi, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, dan kecakapan intelektualnya. Sehingga peserta didik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang ada pada peserta didik. Kemudian pendekatan sosiologis. Nah, dasar sosiologis berarti adanya interaksi timbal balik, yakni interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik, juga interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama, metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran, metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik, metode harus didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik. Metode harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi, seperti kebutuhan, minat, serta kematangan mental dan fisik. Metode harus merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Metode disesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, gagasan, sikap peserta didik, karena ini merupakan dasar dalam psikologi perkembangan. Metode menyediakan pengalaman-pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang bervariatif. Metode harus memotivasi peserta didik ke arah kegiatan yang menyangkut diferensiasi dan integrasi. Metode memberikan peluang untuk bertanya dan menjawab pertanyaan bagi peserta didik. Kelebihan satu metode dapat melengkapi kekurangan metode yang lain. Suatu metode dapat dipergunakan untuk berbagai jenis materi atau sebaliknya. Metode pendidikan Islam digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Kemudian aspek dalam tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk manusia didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. Kemudian bernilai edukatif yang bersumber daripada Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran.
Metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi melalui penuturan lisan untuk menjelaskan suatu bahan pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian metode tanya jawab. Nah, metode ini itu caranya dengan pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik dengan bahan pembelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca, sementara peserta didik memberikan jawaban berdasarkan fakta. Selanjutnya, metode diskusi adalah suatu cara penyampaian dan bahan pembelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas satu masalah. Metode pemberian tugas adalah satu cara mengajar di mana pendidik memberikan tugas tertentu kepada peserta didik, kemudian hasilnya diperiksa dan peserta didik mempertanggungjawabkannya. Metode demonstrasi. Nah, salah satu cara mengajar ini di mana pendidik memperlihatkan proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sementara peserta didik memperhatikannya. Metode eksperimen, di mana cara mengajarnya dengan memerintahkan peserta didik untuk melakukan suatu percobaan dan setiap proses dari hasil percobaan itu diamati sementara guru hanya memberikan arahan saja. Kemudian metode kerja kelompok adalah satu cara mengajar di mana pendidik membagi peserta didik dalam kelompok belajar tertentu dan setiap kelompok diberi tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian metode kisah atau suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita, tetapi cerita yang diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian metode amsal. Nah, apa itu? Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat perumpamaan atau contoh. Kemudian metode targhib dan tarhib adalah satu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan, reward, ya diberikan reward, dan hukuman terhadap keburukan atau punishment agar peserta didik terbiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Di samping metode idealis yang digali dari Al-Quran dan hadis, metode pendidikan Islam juga dapat diambil dari model pragmatis dengan teori pendidikan non-Islam. Seperti yang pertama, adopsi, yakni mengambil metode pendidikan non-Islam secara utuh yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian asimilasi, yakni menyesuaikan dan menggabungkan metode pendidikan non-Islam dari berbagai sumber. Kemudian legitimasi, yaitu mengambil metode pendidikan non-Islam, kemudian dicari nash untuk justifikasinya. Kemudian teknik mengajar dalam pendidikan Islam ada 6. Yang pertama, mendidik melalui keteladanan, melalui kebiasaan, kemudian dididik melalui nasihat dan cerita, mendidik melalui disiplin, mendidik melalui partisipasi, kemudian mendidik melalui pemeliharaan. Kemudian kita membahas tentang materi di pertemuan 10, yakni berkenalan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah. Sebenarnya apa itu pesantren? Pesantren atau pesantrian adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Kemudian madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada agama Islam. Sedangkan jenjangnya adalah madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar atau SD, madrasah sanawiyah atau tingkatnya seperti SMP, kemudian madrasah aliyah, tingkatannya seperti SMA. Nah, kemudian ada sekolah. Sekolah agama diartikan sebagai sekolah yang memberikan pendidikan dalam bidang keagamaan. Ciri-ciri madrasah yang pertama mata pelajarannya tentang keagamaan tentunya. Kemudian suasana keagamaannya. Ciri-ciri pesantren ada 4. Yang pertama, pondok harus berbentuk asrama. Kemudian ciri yang kedua adalah kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. Ciri ketiga, masjid sebagai pusat kegiatan. Yang keempat, materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Kemudian ciri-ciri sekolah sehat, yang pertama tempat pembuangan sampahnya itu bagus atau baik ya. Kemudian kebersihan kamar mandi, sirkulasi udara lancar, adanya lingkungan hijau, memiliki area olahraga, kantin yang bersih. Selanjutnya syarat dalam pesantren, madrasah, dan sekolah. Syarat pendirian pesantren, yang pertama surat persyaratan yang memuat komitmen untuk mengumpulkan nilai Islam atau mengamalkan nilai Islam. Kemudian rahmatan lil alamin dan berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk kiai pengasuh pesantren, kemudian kurikulum dan dokumen pembelajaran, daftar nama santri mukim paling sedikit 15 orang ya. Kemudian keputusan pengesahan badan hukum bagi yang
bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam, kemudian foto gedung, papan nama dan denah pesantren tentunya, kemudian surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan, fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah. Kemudian persyaratan pendirian madrasah, yang pertama ada persyaratan administratif. Penyelenggaraan merupakan penyelenggaraan merupakan organisasi berbadan hukum, kemudian memiliki struktur organisasi AD atau ART dan pengurus, mendapat rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama, memiliki kesanggupan tentunya untuk membiayai penyelenggara pendidikan paling sedikit sampai 1 tahun pelajaran berikutnya. Kemudian persyaratan teknis, ada kurikulum, rencana pengembangan, jumlah potensi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru, kepala madrasah, dan tenaga administrasi. Kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian persyaratan kelayakan, ada tata ruang geografis, ada ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, demografi, anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal. Kemudian ada persyaratan pendirian sekolah. Yang pertama, ini harus sesuai ya dengan pasal 4 Kepmen nomor 60 2002 tentang pedoman pendirian sekolah. Yang pertama, hasil studi kelayakan sesuai dengan itu ya, rencana induk pengembangan sekolah atau RIPS, kemudian sumber peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, tenaga non-pendidikan, kurikulum atau program, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta penyelenggara sekolah. Kemudian ada persyaratan pendirian sekolah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya harus sesuai dengan pasal 4 Kepmen nomor 60 U2002 tentang pedoman pendirian sekolah. Kemudian ada perbedaan madrasah, pesantren, dan sekolah. Yang pertama, ada kurikulumnya tentu saja berbeda. Perbedaan mendasar antara pesantren dengan sekolah umum terletak pada kurikulum pendidikannya. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah, sedangkan untuk pesantren selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus kepada pendidikan agama tentunya. Kemudian 2, ada kegiatan belajar pesantren lebih padat ya dibandingkan dengan sekolah umum, karena kegiatan belajar pesantren bisa berlangsung sehari semalam. Kemudian santri ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam yang sesuai dengan pedoman Islam. Lalu penanaman akhlak ini diaplikasikan oleh santri pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian santri tinggal di asrama. Berbeda ya dengan sekolah umumnya. Kalau santri itu tinggalnya di asrama. Biasanya kalau siswa sekolah umum itu pastinya akan tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi berbeda dengan santri di pesantren, mereka tinggal di asrama. Kemudian bedanya lagi, santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Ya, karena tinggal di asrama, tentunya mereka akan jauh dari orang tua. Dengan begitu, para santri dituntut agar selalu mandiri dan disiplin. Selanjutnya, pertemuan ke-11 ada pembahasan tentang gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra. Nah, biografinya beliau adalah Asyumardi Azra, lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955 sebagai salah satu tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Asyumardi Azra juga doktor dan guru besar sejarah, namun pandangannya terhadap pendidikan Islam tidak diragukan lagi ya. Begitupun dengan pemikiran beliau mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian, tujuan pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu. Tujuan itu merupakan tujuan antara dalam mencapai tujuan akhir yang lebih jauh. Tujuan antara itu menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun lingkungan tempat hidupnya. Tujuan yang dimaksud yakni tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan profesional. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup seorang muslim. Nah, adapun kurikulum pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra, yakni bahwa kurikulum merupakan pencapaian tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan materi, metode, dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu menjadi insan kamil. Kemudian untuk membahas kurikulum pendidikan Islam,
selayaknya ya diarahkan pada yang pertama orientasi pada perkembangan peserta didik, orientasi pada lingkungan sosial, kemudian orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus memberikan arah pedoman untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian pemikiran pendidikan Islam menurut Azumardi Azra. Beliau memberikan pemikiran yang pertama, demokratisasi pendidikan Islam. Demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, modernisasi pendidikan Islam. Azumardi Azra menyebutkan bahwa modernisasi pemikiran kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi dan diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas. Pembaruan pendidikan Islam menurut Azumardi Azra. Ini perlu dikembangkan strategi pendidikan ganda dengan tujuan mendukung pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang, sebab pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu hubungan usaha mendirikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang prinsipal atau bukan hubungan insidental dan tidak menyeluruh. Karena itu diperlukan pendekatan dan inovasi yang objektif dan kreatif agar dengan demikian tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan peserta didik, masyarakat Islam, dan umat manusia secara keseluruhan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan ini. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-sungguh dan terencana sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional. Kemudian, lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. Kemudian, lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan atau future oriented. Kemudian, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. Kemudian, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evolusi secara terang-terang atau terus-menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Tugasnya secara tegasnya adalah pembaruan pendidikan Islam yang berdasarkan pada prinsip modern. Selanjutnya pada pertemuan 12 ada dibahas mengenai potret pendidikan Islam, yakni perspektif pembaruan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kontemporer. Pendidikan Islam dalam realitas. Jika dilihat dari kebijakan politik pendidikan pemerintahan Indonesia, maka realitas pendidikan Islam dapat dipetakan ke dalam 4 periode. Pertama, kebijakan politik pemerintahan pada masa pra-kemerdekaan. Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Ketiga, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Dan keempat, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Kemudian ada transformasi pendidikan Islam. Pembaruan epistemologi keilmuan pendidikan Islam. Memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam dinamika pendidikan Islam. Dimaknai Azumardi Azra sebagai upaya memberikan pembaharuan bahwa pada dasarnya seluruh ilmu itu berasal dari Yang Maha Esa, sedangkan usaha pendalaman dan pengembangan terhadap keduanya merupakan manifestasi ibadah. Boleh jadi kemunduran pendidikan Islam lebih disebabkan oleh adanya pandangan dikotomis tentang ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Padahal jika ditelusuri secara mendalam Islam sebenarnya tidak mengenal adanya dikotomi tersebut. Kemudian pembaruan kelembagaan pendidikan Islam. Disadari bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam harus berbenah diri dan melakukan transformasi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif dan kompleks. Kemudian isu-isu kontemporer pendidikan. Ada berbagai isu. Yang pertama, undang-undang guru dan dosen. Undang-undang ini diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas guru dan dosen, termasuk perlindungan profesi dan kesejahteraannya. Kemudian ada pesantren dan terorisme. Dunia pesantren saat ini sedang menghadapi stigma buruk.
Stigma buruk ini pasca peristiwa September 11 attacks, peristiwa serangan tersebut telah merubah wajah pesantren yang tadinya disanjung menjadi dicurigai karena disinyalir memiliki kontribusi dalam melahirkan patriotisme teroris menyusul maraknya peledakan bom bunuh diri di Indonesia. Kemudian isu-isu lainnya adalah lembaga pendidikan dan mal. Maraknya aktivitas pembangunan mal dewasa ini sangat kontras dengan aktivitas pembangunan atau rehabilitas gedung sekolah. Begitu banyak gedung sekolah atau lembaga pendidikan yang ambruk ya, karena dimakan usia, tetapi tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Jadi sebagai contoh, ketika pemikiran mengkonversi IAIN menjadi UIN mendapat tantangan yang hampir tidak mungkin ditembus. Ini tentang perkembangan. Maka diambillah jalan dengan menjadikan IAIN with a wider mandate. IAIN dengan mandat yang diperluas. Wider mandate, ya. Seperti yang terjadi di UIN Jakarta dan UIN Alauddin Makassar. Dengan begitu IAIN tidak murni lagi IAIN seperti di masa lalu, tetapi sudah menjadi IAIN transnasional, yaitu IAIN yang sudah mengakomodasi sejumlah program studi umum. Walaupun begitu, belum bisa juga disebut sebagai murni universitas, sebab secara formal masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi, terutama keputusan Presiden. Selanjutnya pada pertemuan ke-13, guru dalam pendidikan Islam, definisi, tugas, sifat, kualifikasi, dan kompetensi guru. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian guru itu sendiri seperti ustaz, mudarris, muallim, muaddib, murabbi. Kata ustaz berarti guru, profesor, gelar akademik, jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Guru harus betul-betul mengetahui hakikat ilmu pengetahuan, meyakini serta betul-betul ahli ya dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan kepada peserta didiknya mengenai hakikat ilmu tersebut. Ya, tugas guru dalam pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Mizan al-Amal, yaitu yang pertama mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam tugas dan kewajiban. Adapun syarat seorang guru, maka ia layak menjadi ganti Rasulullah SAW. Dialah sebesar-besarnya alim, berilmu, berintelektual ya. Kemudian memberi kasih sayang terhadap anak didik. Memberi kasih sayang kepada murid-murid dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Kemudian menjadi teladan bagi anak didiknya, menjadi kode etik guru, menjaga kode etik guru. Seorang guru yang memegang salah satu fokus mata pelajaran ya, sebaiknya jangan menjelek-jelekan mata pelajaran lainnya di hadapan muridnya. Kemudian sifat guru dalam pendidikan Islam. Menurut Al-Abrashi, yang pertama, zuhud, yaitu tidak mengutamakan materi. Mengajar dilakukan karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bersih tubuhnya, jadi penampilan lahiriahnya menyenangkan. Bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar. Tidak ria, ria akan menghilangkan keikhlasan. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati. Kemudian tidak menyenangi permusuhan. Ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perbuatan dengan perkataan, tidak malu mengakui ketidaktahuan, bijaksana, tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak kasar. Kemudian rendah hati, lemah lembut, pemaaf, sabar, tidak marah karena hal-hal kecil, kemudian berkepribadian, tidak merasa rendah diri, bersifat kebapakan ataupun keibuan, mampu mencintai murid seperti mencintai anak sendiri, ya. Kemudian mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan pemikiran. Adapun menurut Ibnu Jama'ah yang dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, etikanya seorang guru itu ada 3 macam. Etika yang terkait dengan diri sendiri, yaitu memiliki sifat keagamaan yang baik, meliputi tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa membaca Al-Quran, berzikir baik dengan hati maupun lisan, memelihara wibawa Nabi Muhammad, menjaga perilaku lahir dan batin, memiliki akhlak yang mulia seperti menghias diri dengan menjaga diri, khusyuk, tawadu, qanaah, zuhud, dan memiliki daya dan hasrat yang kuat dalam mengajar. Kemudian etika terhadap peserta didik, yaitu sifat adabiyah yang terkait dengan akhlak mulia, sifat-sifat memudahkan dan menyenangkan serta menyelamatkan, muhniyah. Kemudian etika dalam proses belajar mengajar, yang pertama sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan, sifat seni menyenangkan dalam mengajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Kemudian kualifikasi guru dalam pendidikan Islam. Setidaknya ada 2 kualifikasi akademik yang patut dimiliki guru.
yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi pendidikan formal adalah kualifikasi kesarjanaan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan selama 4 tahun. Di samping itu, kualifikasi ini mesti terarah dalam bidang pendidikan sehingga para guru yang mengajar adalah orang-orang yang benar-benar piawai pada bidang pendidikan. Sementara itu, kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang dan untuk melaksanakannya. Kompetensi guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, sosial, profesional, serta kepemimpinan. Selanjutnya pada pertemuan 14 membahas tentang filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Yang pertama, pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide atau gagasan pokok yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Ditekankan pula dalam hal ini atau dalam konsep ini bahwa pendidikan dalam arti yang sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung terus sepanjang kehidupan seseorang. Kemudian konsep dasar pendidikan seumur hidup. Konsepnya menurut pemikiran filsafat Islam ada sebenarnya sudah sejak lama ya dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Fuad Hasan telah menulis beberapa dasar pemikiran ditinjau dari berbagai aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu filosofis, aspek filosofis, kemudian aspek psikofisis, kemudian aspek sosiobudaya, kemudian aspek ekonomis, aspek politis, kemudian aspek teknologis. Pandangan Islam tentang pendidikan seumur hidup. Dalam Islam sendiri, ya bagaimana pandangan Islam merupakan salah satu asas pendidikan. Karena jadi menurut pandangan Islam, pendidikan seumur hidup itu merupakan salah satu asas pendidikan. Seorang mukmin diharapkan terus-menerus berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan agar semakin memperkuat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW sekalipun telah mencapai kesempurnaan masih tetap diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan berusaha untuk mencapai ilmu pengetahuan. Konsep dan praktik pendidikan seumur hidup dalam masyarakat Islam telah berlangsung sejak lama, ya jauh sebelum PBB pada tahun 1970-an memprakarsai pendidikan seumur hidup atau dengan istilah lifelong education. Pendidikan seumur hidup dan dalam berbagai perspektif. Nah, dalam berbagai perspektif ditinjau, yang pertama tinjauan ideologis, kemudian tinjauan ekonomis, tinjauan sosiologis, tinjauan filosofis, tinjauan teknologis, tinjauan psikologis, dan pedagogis. Implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan di dalam masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional, kemudian pendidikan kejuruan, kemudian pendidikan profesional, kemudian pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, kemudian pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, pendidikan kultural, dan pengisian waktu senggang. Kemudian adapun implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada sasaran pendidikan yang perlu mendapatkan pendidikan seumur hidup dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan prioritas programnya masing-masing, seperti para petani, para remaja yang putus sekolah, kemudian para pekerja yang berketerampilan, kemudian para teknisi dan golongan profesional, para pemimpin masyarakat, kemudian para anggota masyarakat yang sudah tua. Selanjutnya, pertemuan terakhir, pertemuan 15, ada mini riset pendidikan bahasa Inggris, profil dan dinamika kegiatannya. Jadi ada mini riset untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Di sini ada sejarah prodi pendidikan bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan atau
program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar, termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Abdul Muin Salim berdasarkan SK Rektor nomor B12 SKPP 0090106 tentang pembukaan jurusan dan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar tertanggal 3 September 2001. Surat keputusan ini kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ2 269 2002 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris jurusan tadris pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar. Kemudian tertanggal 16 Juli 2002 berdasarkan SK Ban PT 0670 SK Ban PT Akred S ke-6 2016 status program tadris bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah kemudian berubah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris hingga saat ini. Nah, profil prodi pendidikan bahasa Inggris yang juga merupakan prodi saya. Ya, profilnya yang pertama, nama institusinya ya Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, terakreditasi B Ban PT berdasarkan SK Ban PT 0670 SK Ban PT Akred S6 2016, pendidikan nama jurusan atau nama prodi pendidikan bahasa Inggris, gelar akademik SPD, kode program studi 88103, bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, masa studi 4 tahun. Visi misi visinya yaitu menjadi program studi berreputasi internasional dalam menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia dan berdimensi multiliterasi pada tahun 2029. Adapun misinya yang pertama yang menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia, berdaya saing, berjiwa entrepreneurship, dan berdimensi multiliterasi. Kemudian melaksanakan penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang bermanfaat bagi stakeholders dan menjadi rujukan internasional. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, penelitian pengabdian kepada masyarakat pada skala regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya adalah profil pemimpin atau pimpinan dosen dan staf. Yang pertama, pimpinan. Sejak berdirinya program studi ini, sampai saat ini telah dipimpin oleh 5 orang ketua jurusan. Yang pertama, Dr. Haji Nur Azik M. Hum, tahun 1998 sampai 2005. Kemudian Dr. Andes Haji M. Rusdi TMAG, tahun 2005-2008 sampai 2008. Profesor Dr. Juwairiyah Ahmad MPD MTisol dengan periode 2008-2015. Kemudian Dr. Kamsinah MPD, Dr. Kamsinah MPDI, periode 2015 sampai 2019. Kemudian ada saat ini yakni Profesor Dr. Anda Haji Siti Azizah MID ST PhD periode 2019 hingga sekarang. Kemudian Senat Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris saat ini memiliki 2 orang anggota Senat Fakultas, yaitu Ibu Dr. Kamsinah MPDI yakni anggota Senat Fakultas. Adapun Dr. Haji Mardiana M. Hum, anggota Senat Fakultas. Profil dosen program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini memiliki 18 orang dosen tetap berpendidikan S2 dan S3. Selain itu terdapat 6 orang dosen, baik dosen tetap maupun non-PNS maupun dosen kontrak berpendidikan magister atau pendidikan bahasa Inggris. Pimpinannya, ketua jurusan yang pertama ada Ibu Haji Siti Azizah MID ST PhD, kemudian sekretaris jurusan ada Ibu Siti Nurfahmi SPD MPD. Senat atau anggota Senat Fakultas ada Dr. Haji Mardiana M. Hum, Dr. Kamsinah MPDI. Kemudian guru besar atau rektor yang pertama yakni Profesor Hamdan Johannes MA PhD. Kemudian ada para dosen atau daftar dosen pada jurusan ini. Yang pertama Dr. Haji Nur Asik M. Hum, Dr. Haji Abdul Muiz Said MID Tisol, Dr. Haji Juwairiyah Ahmad MPD MTisol, kemudian ada Dr. Haji Mardiana M. Hum, Dr. Muhammad Yaumi M. Hum MA, Haji Siti Azizah MID ST PhD, Dr. Kamsinah MPDI, Dr. Siti Nurfahmi SPD MPD, Mem Sofia SAG MPD, Dr. Kaharudin SIPM HUM, Indah Fadilah Rahman, Nur Aliyah Nur MPD, Muhammad Jabal An-Nur SPD MPD, Indah Miftah Awaliyah SSM Hum, Andi Asmawati SPD MPD, kemudian ada Multazam Abu Bakar SSM Hum, Anissa Sofa Suraya SPD MPD,
Mutia SPD IMPD, Muhammad Syahrudin Nawir SPD MHUM, Masyhur Rauf MPD. Selanjutnya pada bagian staf ada Juhdan Al-Ulwiyah AMD, Operator Siaka Indi Trini Humairah SPD, staf jurusan Nur Ima SPD MHUM, staf jurusan. Kemudian lulusan terbaik Prodi PBI tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Ada Ummu Rafiqah SPD dengan IPK 3,93 tahun lulus September 2019. Ada Widya Nur Faradina SPD dengan IPK 3,97 tahun lulus Desember 2019. Ada Subhan Rahmat SPD dengan IPK 3,96 tahun lulus Agustus 2020. Wulandari Nur Rashid SPD dengan IPK 3,94 tahun lulus Desember 2020. Nadia Nur Azizah SPD dengan IPK 3,96. Nadia Nur Azizah SPD dengan IPK 3,96 tahun lulus April 2021. Muhammad Wiranto SPD dengan IPK 4,0 cum laude tahun lulus September 2021. Ahmad Dai Zidan SPD dengan IPK 3,92 tahun lulus Desember 2021. Kemudian ada Siti Hijrah Hairunisa DM SPD dengan IPK 3,89 tahun lulus Rabu 11 Mei 2002. Adapun data jumlah siswa atau mahasiswi, data jumlah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang pertama, 90 orang pada tahun 2017, 80 orang pada tahun 2018, 90 orang pada tahun 2019, kemudian 80 orang pada tahun 2020, 99 orang pada tahun 2021. Fasilitas Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama, fasilitas ini Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Alauddin Makassar. Yang pertama ada ruang kuliah yang representatif, kemudian laboratorium micro teaching, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa Arab dan Inggris, pusat kegiatan mahasiswa atau PKM, sarana olahraga, sekolah mitra, kemudian perpustakaan universitas, fakultas dan jurusan, ruang teater, auditorium, ruang jurusan, masjid, poliklinik, parkiran yang luas dan teratur. Adapun dinamika kegiatan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, kerjasama kemitraan, perguruan tinggi atau instansi madrasah sanawiyah dalam bentuk pelaksanaan PPL periode 01 sampai 3112. Kemudian perguruan tinggi atau instansi madrasah aliyah dan aliyah model Makassar dalam bentuk pelaksanaan PPL periode 0601 3112. Kemudian ada beasiswa yang pertama Community College Initiative Program atau CCIP, ya, program inisiatif perguruan tinggi komunitas program CCI menyediakan program akademik non gelar berkualitas di perguruan tinggi Amerika AS yang dimaksudkan untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Adapun prestasi mahasiswa pada jurusan pendidikan bahasa Inggris yang pertama dari Washila Awards. Dari nama kegiatannya itu Washila Awards, penyelenggaraannya pada tanggal 12 bulan 1 2019. Prestasi yang dicapai yaitu mahasiswa berprestasi pada tingkat lokal atas nama Rizka, kemudian ASEAN Future Leaders Summit AFLES 2019 ya dilaksanakan pada tanggal 14 bulan 7 2019, dan prestasinya itu terpilih menjadi salah satu peserta. Kemudian ini tingkat internasional, dan yang menjadi peserta itu adalah Andi Hanum Salsabila. Kemudian wisuda sarjana angkatan ke-84 periode September 2019 pada tanggal 24 bulan 9 2019. Prestasi akademik tertinggi satu tingkat jurusan pada tingkat lokal Ummu Rafiqah SPD. Kemudian ada lomba puisi dengan cerpen yang bertema hati, penyelenggaraannya pada tanggal 3 bulan 15 pada tanggal 15 bulan 3 2018. Itu tulisan terbaik pada tingkat lokal atas nama Nuraini Hamnar. Jadi pelaksanaan di Washila Awards tadi tanggal 12 bulan 1 2019, ASEAN Future Leader Summit atau AFLES tanggal 14 bulan 7. Kemudian wisuda sarjana angkatan ke-84 periode September itu tanggal 24 bulan 9.
Kemudian ada lomba puisi dan cerpen bertema hati pada tanggal 15 bulan 3 2018. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai materi mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar ataupun kesalahan dalam video ini. Saya pribadi meminta maaf dan juga meminta saran dan kritik untuk kedepannya agar bisa memberikan penjelasan lebih baik mengenai materi-materi yang ada pada video ini. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Akhir kata, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.